warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Terkait pelaksanaan salat tarawih pada malam hari ini, ada beberapa laporan atau pengumuman yang harus kami sampaikan. Laporan pertama yaitu laporan saldo kas infak Ramadan. Saldo kas infak Ramadan pada malam kemarin sebesar Rp174.500. Dan saldo kas infak Ramadan sampai malam hari ini sebesar Rp843.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang sudah jamaah keluarkan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya untuk khatib sekaligus imam tarawih pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Sobarudin SAG MSOS dengan tema nilai silaturahmi yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya untuk kuliah subuh nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Deadan dengan tema mendidik anak. Dan pengumuman selanjutnya bagi jemaah yang membawa alat komunikasi agar bisa dinonaktifkan atau disilentkan. Dan bagi para adik-adik yang berada di luar ataupun yang ada di ruangan Masjid An-Nur agar tidak berbuat gaduh supaya ketika berjalannya sholat tarawih nanti tidak mengganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu serta adik-adik remaja yang dimuliakan Allah, mungkin malam ini menjadi malam yang detik-detik terakhir bagi kita untuk sama-sama kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan yang tentunya tidak ada jaminan lagi kita untuk bisa kembali di Ramadan yang akan datang. Untuk itu mari kita gunakan sisa yang hanya tinggal 2 hari lagi. Kita semakin mengencangkan ikat pinggang kita untuk dapat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah khususnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, suatu hari sehabis sholat Id, tiba-tiba Rasulullah mengangkat tangan dan mengucapkan amin 3 kali. Sahabat heran kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sehabis sholat Id tidak ada angin, tidak ada hujan, engkau mengucapkan amin 3 kali? Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kalian tahu tadi sehabis sholat Id Jibril datang kepadaku dan dia berkata, ya Rasulullah, aku hendak berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya? Kata Rasulullah, silakan Jibril. Ini secara logika Bapak dan Ibu, kalau seandainya, bukan seandainya, kalau Jibril berdoa Rasulullah mengaminkan, kira-kira doa ini meleset atau tidak?
Tidak akan mungkin. Kira-kira doa ini diijabah atau tidak? Pasti diijabah. 3 permohonan Jibril yang 3 kali diaminkan oleh Rasulullah pada tanggal 1 Syawal, yaitu bertepatan dengan Idul Fitri. Yang pertama, Jibril memohon kepada Allah, "Ya Allah, aku memohon kepadamu pada tanggal 1 Syawal ini, jangan engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain hamba-Mu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua." Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, jangan harap puasanya akan diterima oleh Allah. Makanya kenapa Bapak dan Ibu kita ada tradisi mudik. Sehabis kita sholat id misalnya, kita langsung pulang. Yang kita tuju, apalagi bagi seorang anak laki-laki, pasti adalah kedua orang tuanya. Kita di sini yang hadir tidak semua orang tua, tapi kita yang hadir di sini pasti kedudukannya adalah seorang anak. Maka siapapun anak, jadi apapun anak, kalau durhaka, kurang ajar kepada orang tuanya, jangan harap puasa sekarang diterima oleh Allah. Makanya sehabis sholat id, yang pertama kali kita tuju adalah ibu dan bapak kita. Bapak yang keras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk anak dan istri, ibu yang sudah susah payah melahirkan kita antara hidup dan mati, sakit luar biasa, bagaikan mengeluarkan kulit dari dagingnya. Itu kalau dibayangkan hadirin rahimakumullah. Makanya kenapa kedudukan Allah dengan orang tua di surat Luqman ayat 14 itu hampir sejajar. Apa kata Allah? Aniskur li wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua. Itu di situ tidak ada koma. Jadi tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, yang pertama itu harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak berterima kasih orang tua kita, tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Sayyidina Umar bertanya juga kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin melihat wajah Allah itu tersenyum kepadaku. Itu bagaimana caranya?" Kata Rasulullah, "Wahai Umar, kalau engkau ingin melihat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatkan senyuman di wajah ibumu. Ibumu tersenyum karena akhlakmu, ibumu tersenyum karena tersenyum karena kesuksesanmu, disitulah wajah Allah tersenyum kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau buatkan tangisan di wajah ibumu, disitulah kemurkaan Allah kepadamu. Ibumu menangis karena kelakuanmu, ibu menangis karena akhlakmu, maka Allah pun tidak ridho kepadamu. Kita diurus dari kecil, kita diasuh dari kecil, orang tua tidak pernah mengeluh. Kalau kita bayangkan hadirin rahimakumullah, kita yang pada saat ini masih ada orang tua, tapi coba kalau kita berpikir, bagaimana kalau hari ini orang tua sudah terbujur kaku, tidak bisa apa-apa alias sudah jadi mayit, kita sudah tidak bisa lagi melihat senyumannya, mendengar candaannya, mendengar doanya. Andai saja orang tua kita saat ini sudah dimandikan, sudah dibungkus dengan kain kafan, kita sudah tidak bisa lagi membawa oleh-oleh kesukaannya. Andai hari ini orang tua kita sudah diusung ke liang lahat, disitulah terakhir kita melihat jasadnya. Penyesalan, hanya penyesalan. Untuk itu hadirin rahimakumullah, hormatilah, muliakan orang tua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Pasti ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permohonan Jibril adalah, "Ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Bu, dengar?
Istri yang durhaka kepada suaminya jangan harap puasanya akan diterima. Maka istri bertanya, bagaimana, ada nggak suami yang durhaka kepada istri? Bukan masalah durhaka atau tidaknya, tapi karena suami itu adalah pemimpin. Dialah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka sehabis sholat id, seorang istri yang pertama kali harus diburu bukan orang tua, tapi suami. Ada istilah surga manut, neraka kadut. Jadi surga itu bagi suami ada bagi istri ada di suami. Ya meskipun di dalam rumah tangga kan tidak ada rumah tangga yang lurus datar. Misalnya kalau bapak dan ibu di sini ada yang sudah 30 tahun berumah tangga, bahkan ada yang 50 tahun berumah tangga. Tapi kan rumah tangga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Rumah tangga itu rumit. Kalau rumah sederhana, rumah makan, rumit sekali. Karena apa di dalam rumah tangga itu apa? Ada sekolah yang paling lama, ada ibadah yang paling lama. Jadi istri dituntut untuk taat kepada suami. Begitu juga suami harus bertanggung jawab kepada istri. Ini bapak-bapak, mau nggak ada pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suami? Mau Pak? Insya Allah diamalkan nggak? Ada Pak. Ini ibu nanti praktekan ya. Pak, diminta ke bapaknya. Ada 5 kebiasaan suami yang akan mendatangkan pahala besar dari Allah. Ada berapa Pak? Ada 5 dicatat. Yang pertama apa? Selalu memuji istrinya, yaitu dengan panggilan-panggilan yang romantis. Osok tara Pak? Tara? Ayeuna. Apa Bu panggilan yang romantis itu? Misalnya apa? Bebem, sayang. Pernah nggak dipanggil oleh bapak sayang atau bebem? Memuji istrinya dengan panggilan yang romantis, karena Rasulullah itu tidak pernah memanggil nama kepada Siti Aisyah atau Khadijah. Ya Humairah. Kenapa istri ingin dipanggil dengan panggilan yang romantis? Karena kelemahan istri itu di sini Bu, betul nggak? Di telinga. Coba kalau ibu disanjung oleh suami kumaha? Berbunga-bunga. Yang kedua, kebiasaan suami yang akan mengundang pahala besar di sisi Allah adalah selalu mencium istrinya. Selalu mencium istri. Pak, ada 5 anggota tubuh istri yang tidak boleh dilewatkan untuk dicium oleh suaminya jika bapak ingin dibalas pahala yang besar dari Allah. Pertama, dicium ubun-ubunnya. Yang kedua, dicium keningnya. Yang ketiga, dicium pipinya. Yang keempat, dicium punggung tangannya. Dan yang kelima, dicium telapak tangan. Sok praktekin. Dicium ubun-ubunnya supaya hati istri itu lembut dengan kerang Pak. Yang kedua, dicium keningnya supaya istri itu selalu teringat kepada suami, mau ingat kemana-mana. Dicium pipinya supaya istri selalu sayang kepada suami. Dicium punggung tangannya supaya istri hormat kepada suami. Dan dicium telapak tangan supaya istri setia melayani suami. Siapa praktekan? Insya Allah pahala besar. Yang ketiga, yang akan mengundang pahala besar kepada suami dari Allah adalah selalu memberikan uang belanja kepada istri. Sudah pasti ini mah. Ya Bu ya, memberikan uang belanja kepada istri, lain istri batur. Yang keempat, selalu membantu pekerjaan rumah tangga istri. Lain susis, nusok nyuci rumah wadah teh Pak. Tapi justru itu teh pahala besar di sisi Allah. Tapi istri ulah kangenan. Tentang suami rajin, istrinya jadi pengadulan. Itu juga dosa. Dan Rasul tidak pernah menyuruh kepada istri apapun. Sebisa beliau kerjakan, dia berikan sendiri. Dan yang kelima apa? Selalu mengajak healing.
jalan-jalan, namun ibu gering tekudu ka dokter bu, tekudu ka rumah sakit, bawa jalan-jalan komo ka toko emas mah cager dijamin. Nah itu kewajiban suami yang akan mengundang pahala besar di sisi Allah. Begitu juga istri ibu. Istri itu pengen masuk surga mudah. Satu, sholat 5 waktu tidak boleh tinggal kecuali kalau ada tamu Ciberem tong maksakeun. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, taat kepada suami. Dijamin istri akan masuk surga dari arah pintu mana yang dia mau. Jadi kuncinya itu apa? Taat kepada suami. Lamun teu taat mah masing salat getol, puasa getol, menutup aurat. Tapi kalau suami tidak taat kepada suami, jangan harap surga akan didapat. Nah itu. Jadi seorang istri meskipun punya orang tua, tapi yang pertama kali diburu tiada lain adalah ridhonya suami. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ini menyangkut silaturahmi. Kata Jibril, ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan harap puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan itu lebih mulia daripada meminta maaf. Memaafkan itu di atas posisinya. Ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, maka kita maafkan, disitulah pahala besar oleh Allah. Dan ada nilai tambah kata Rasulullah, Bapak dan Ibu ingin masuk surga dengan mudah? Ingin dihisab dengan cepat? 3 hal. 1, sil liman qata'a, silaturahmi kepada orang yang tidak pernah silaturahmi kepada kita. Kudu datang kanu tara datang. Kudu berkunjung kanu tara berkunjung. Dina hate mah rek ranaun nanti kudu datang ka sia teh tara datang, itu cek nafsu. Tapi Rasul balas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, wa'ati liman harama, harus memberi kepada orang yang pelit. Bin koret, bin keket mengkene, bin buntut kasiran, mbahna pelit. Kudu dibere. Nah eta teh nilai tambah. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa memberi, itu kan biasa. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang justru tidak pernah memberi kepada kita, nilai tambah, yaitu surga. Siapa? Abot ente bu, kudu mere kana koret. Abot praktekna. Tapi kan hayang ka surga. Dan yang terakhir, waqfu liman zalama, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Meskipun berkali-kali kita dizolimi, disakiti, tapi kita terus legowo dan lapang dada. Itulah orang-orang calon surga. Itulah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ketiga golongan tadi tidak ada pada diri kita. Kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, kemudian istri, semua jamaah Masjid An-Nur ini istri yang solihah semua, calon-calon surga semua. Dan yang ketiga, kita selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.